Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Oke, semoga semuanya baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan memahami mesin. Oh ya, kopi lah kayak sama. Oke, memahami mesin NC atau CNC dasar. Mana itu ya? Pengenalan mesin NC. Tujuan pembelajarannya untuk kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran ini siswa dapat mengetahui mesin CNC, memiliki jenis-jenis mesin CNC, dan memiliki jenis pemrograman mesin CNC. Oke, nah, ini sebagai kita lihat dulu videonya sebentar. Oke. Mana ya? Mana ya video anak lu? Bisa sih gua aku mulai. Tahun tua tadi keluar kan. Ya. Oke, ini video contoh dalam pelaksanaan mesin CNC dari secara otomatis. Oke. Dia bergerak otomatis, tidak dilakukan oleh operator, tapi dilakukan oleh mesinnya itu sendiri melalui program-program yang ada di CNC-nya. Oke, next aja ya, better. Oke, CNC singkatan dari Computer Numerically Controlled, merupakan mesin perkakas yang dilengkapi dengan sistem kontrol yang berbasis komputer yang mampu membaca instruksi kode N dan J atau kode yang mengatur kerja sistem peralatan mesinnya, yakni sebuah alat mekanik bertenaga mesin yang digunakan untuk membuat komponen atau benda kerja. Mesin perkakas CNC merupakan mesin perkakas yang dilengkapi dengan berbagai alat potong, membuat benda kerja secara presisi dan dapat melakukan interpolasi atau sisipan yang diarahkan secara numerik berdasarkan angka. Parameter sistem operasi sistem kerja CNC dapat diubah melalui program perangkat lunak software load program yang sesuai. Jadi di sini CNC ini adalah lebih canggih daripada mesin konvensional, mesin bubut konvensional atau mesin press konvensional atau mesin perkakas konvensional. Mesin perkakas konvensional itu harus dilakukan oleh operator yang terampil, ya, yang udah berpengalaman. Kalau untuk CNC mungkin sebagai operatornya mungkin hanya bisa memasukkan data, yang mengerti cara kerjanya, memasukkan data-datanya bisa dilakukan. Ya. Jenis-jenis mesin CNC dari segi pemanfaatannya, mesin perkakas CNC dapat dibagi menjadi dua, antara lain mesin CNC training unit dan mesin CNC production unit. Nah, untuk mesin CNC training unit yaitu mesin yang digunakan untuk keperluan pendidikan, pelatihan atau training aja. Jadi hanya mesin yang kecil dan hanya bukan untuk produksi, hanya bisa dilakukan untuk komponen-komponen yang benda kerjanya ringan-ringan saja atau lunak, ya. Yang kedua, mesin CNC production unit, yaitu mesin CNC yang digunakan untuk membuat benda kerja atau komponen yang dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jadi ini yang untuk secara produksi yang massal di perusahaan-perusahaan pasti menggunakannya adalah CNC production unit. Lanjut, oke guys, lanjut. Mana itu? Oh, jenis-jenis mesin NC. Dari segi jenisnya, ini masih jenis-jenis mesin CNC ya. Dari segi mesin jenis mesin perkakas CNC-nya itu dibagi antara dua, tiga, ya. Yang pertama mesin CNC 2A, mesin CNC 3A, dan juga mesin CNC kombinasi atau Arbeitszentrum, ya. Mesin CNC 2A yaitu mesin CNC 2 aksis karena gerak partnya hanya pada arah dua sumbu koordinat aksis, yaitu X dan Z, yaitu sumbu X dan Z aja.
atau yang lebih umum dikenal dengan mesin bubut CNC. Mesin CNC 3A yaitu mesin CNC 3 akis atau mesin yang dimiliki gerakan sumbu utama ke arah sumbu koordinat X ya, sumbu Y dan sumbu Z atau dikenal dengan mesin press CNC. Kalau mesin CNC kombinasi yaitu mesin CNC bubut dan press yang dilengkapi dengan peralatan pengukuran sehingga dapat melakukan pengontrolan kualitas benda kerja yang dihasilkan. Mesin CNC pada umumnya merupakan mesin CNC bubut dan mesin CNC press. Kalau untuk yang kombinasi jarang sekali, kecuali kalau misalkan di perusahaan-perusahaan yang besar mungkin ada. Dan harganya pun fantastis. Sabar M. Kalau kita mah M-nya M memang liar gitu kan. Mesin bubut NC atau CNC. Oke, kita ke bubut CNC dulu. Mesin bubut dulu ya. Mesin bubut CNC. Oke, Cai. Gai, oke, Gai. Siapkan kopinya. Sebatnya oke. Mesin bubut CNC TU2A mempunyai prinsip gerakan dasar seperti halnya mesin bubut konvensional. Berarti hampir sama dengan konvensional, yaitu gerakannya adalah ke arah melintang dan horizontal ya. Dengan sistem koordinat sumbunya yaitu menggunakan sumbu X dan Z. Prinsip kerjanya hampir sama dengan mesin bubut konvensional, yaitu benda kerja yang dipasang pada cekam bergerak sedangkan alat potong yang diam. Tapi bukan berarti diam juga. Dia akan bergerak dengan sesuai perintah-perintah yang kita masukkan ke dalam komputer itu sendiri. Untuk arah gerakannya, pada mesin bubut diberi lambang sebagai berikut. Yang pertama, sumbu X untuk arah gerakan melintang, tegak lurus terhadap sumbu putar. Sumbu Z untuk arah gerakan memanjang yang sejajar sumbu putar. Bagian-bagiannya ini ya. Bagian-bagian utama mesin bubut CNC. Yang pertama di bagian mekaniknya ada motor utama, eretan atau support, step motor, rumah alat potong, revolver, turret, cekam, meja mesin, dan kepala lepas. Ya, nanti bagian-bagian ini kita jelaskan lebih lanjut di session yang berikutnya. Kemudian yang kedua, bagian pengendali atau kontrolnya. Ada saklar utama atau main switch, tombol darurat, emergency switch, saklar operasi mesin, operating switch, saklar pengaturan untuk kecepatan sumbu utama, saklar layanan dimensi mesin, ampere meternya, disk drive, saklar pengatur asutan atau feed of right. Nah, ini untuk pemrograman mesin CNC-nya yang ada di sini adalah metodenya ada dua. Yang pertama adalah metode incremental, adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu berubah, yaitu titik terakhir yang dituju menjadi titik referensi baru untuk ukuran berikutnya. Di sini contoh misalkan jarak rumah ke pabrik 10 km. Kemudian dari pabrik ke stadion 12 km. Jadi titik awalnya dari sini lagi. Jadi 12 km ini adalah jarak antara pabrik ke stadion. Itu stadion kantor 18 km. Jadi jarak antara stadion ke kantor itu 18 km. Gitu. Yang kedua adalah metode absolut, adalah satu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu tetap, yaitu satu titik atau tempat dijadikan referensinya untuk semua ukuran berikutnya ya. Contohnya di sini. Ini sebagai acuannya di sini, yang rumah ini. Ketika jarak rumah ke pabrik ada 10 km. Kemudian dari rumah ke stadion 22 km, dari rumah ke kantor 40 km. Nah, itu pemrograman yang ada di mesin CNC incremental dan metode absolut gitu ya. Anda harus memahami koordinat-koordinat X, Y, Z-nya juga dan juga cara penulisan-tulisannya. Yang lebih lanjutnya mungkin kita akan jelaskan lebih lanjut lagi di session berikutnya. To be continued. Jadi pembelajarannya hari ini cukup kesekian karena waktunya juga terbatas untuk perekamannya, biar nggak terlalu besar filenya, karunya nggak downloadnya, bisa biarkan manten kuota HD. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, japri saja langsung sebelum ada pemberian evaluasinya untuk di akhir pembelajaran. Oke guys, segitu dulu dari saya. Semoga hari ini sekali lagi semoga baik-baik saja. Dan jangan lupa kopi hitamnya atau kopi Indocopenya dan sebagainya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.